Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin wal shaimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini, bulan yang mulia ini, kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruhnya memiliki keutamaan dan kelebihan, dan mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di kemudian hari kelak insyaallah. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat sekalian, pada kesempatan berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dalam hal ini izinkan kami menyampaikan terkait pembicaraan tentang bab yang ke-9, yaitu tentang babut tafkir, atau bab tentang berfikir dan merenungi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah yang ada di alam ini, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wal akhwat, ikhwani wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat yang rahmati Allah sekalian, bahwa kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran, kita membaca ayat Al-Quran, maka banyak sekali dalam Al-Quran kita temui ayat-ayat yang menantang kita sebagai manusia ini untuk menggunakan akal fikiran kita tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at ila akhir ayat. Rangkaian-rangkaian ayat itu dimulai dari afala yanzuruna. Ada juga ayat-ayat yang lain yang kemudian ditutup dengan afala ta'qilun, afala tubsirun, ada fa'tabiru ya ulil absar dan sebagainya. Di mana ayat-ayat ini mengajak kita untuk berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apa yang Allah tantang pada kita, seakan-akan Allah menantang kita demikian, mengajak kita berfikir agar lebih merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi, khawatifillah rahmatullah, ketika kita melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebat, maka kemudian kita akan merasakan, menyadari Allah yang menciptakan seluruh kehebatan-kehebatan itu lebih hebat dari apa yang kita lihat dari makhluk-makhluknya itu. Tentu bukanlah hal yang sederhana ketika Allah sebutkan memilih al-ibil, seekor unta, untuk kita lihat. Jadi tentunya tidak kita hanya sekedar lihat saja. Afalan zuruna ilal ibil, artinya kita perhatikan, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta itu. Bagaimana unta yang memiliki badan, postur tubuh dan bisa melakukan perjalanan yang cukup jauh, ya, rihlatasy syita'i was-shaif, yang kebanyakan kabilah-kabilah dagang terdahulu itu menggunakan unta sebagai kendaraannya untuk mengangkut barang-barang dan juga untuk dikendarai. Tentu perjalanan bukan sehari dua hari, terkadang memakan waktu sebulan. Bagaimana dengan keadaan kondisi cuaca tanah Arab ketika itu yang sangat tandus, tidak ada kendaraan lain, ya mungkin unta dan kuda, tapi Allah ciptakan keluar biasaan itu kepada unta dan perlu kita teliti, kita pelajari. Sehingga kemudian muncul kesadaran, kefahaman kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir tentang wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tak jatuh, tak bertiang, tapi dia ada dan kokoh. Kita perlu belajar, dan kemudian akhirnya banyak orang-orang yang belajar tentang ahli ilmu astronomi, bagaimana meneliti tentang langit, bintang gemintangnya dan lain sebagainya. Ikhwati wal akhwati fillah, hadirin wal hadirat rahmati Allah sekalian. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengajak kita untuk berfikir, inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, as-samawat itu tingkatan langit. Jadi kalau dalam kita ketemu ayat Al-Qur'an dalam bentuk jamak yang tidak disebutkan berapa jumlahnya, as-samawat ini artinya ya berapa had atau berapa batasan langit itu sendiri. Yang kita kenal adalah 7 lapis langit. Walaupun tidak disebutkan 7 lapis langit, maksud dari inna fi khalqis samawati wal ard adalah 7 lapis langit itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail, dan perubahan dari malam ke siang, la ayatin li ulil albab. Perubahan-perubahan itu menjadi fenomena alam yang perlu kita patut cermati, kita fahami, dan kemudian menumbuhkan kesadaran kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang terkandung, bayangkan Bapak Ibu rahmati Allah sekalian, Allah panjangkan siang saja kita akan kesulitan rasanya. Perubahan siang dan malam kemudian memunculkan perubahan cuaca dan suhu, dan itu semuanya sesuai dengan yang Allah ciptakan pada badan kita ini. Takkanlah kita sepanjang hidup kita ini merasakan panas saja karena siang, tak berubah kita menjadi malam. Begitu juga kalau seandainya malam saja, gelap gulita saja sepanjang hidup kita, tidak pernah melihat matahari dan tidak merasakan panas, maka kemudian tentu apa yang telah Allah ciptakan dalam badan kita ini juga akan berpengaruh. Maka hubungan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala di luar diri kita dan kemudian apa yang ada dalam diri kita, itu semuanya memiliki hubungan dan sinkron yang baik, sehingga kemudian itu kita jadikan ibrah, pelajaran bagi kita agar kita selalu terus berfikir, berzikir, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian begitu kecilnya kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sedikit, hadirin wal hadirat, begitu banyak permisalan-permisalan lainnya kalau kita ingin mengambil pelajaran dan hikmah tentang keadaan kita berfikir, dan tentunya berfikir ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin wal hadirat, al-afu minkum, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada kesempatan kali ini. Kami sudahi billahi taufiq wal hidayah. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.